Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuja Sukma Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pajak untuk UTS Ekonomi Publik dengan dosen Ibu Irvia Eriza. Pada tahun 1962, Harberger menemukan teori beban akhir pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan umum atau General Equilibrium Analysis yang kemudian banyak digunakan dalam teori perdagangan internasional. Pendekatan keseimbangan umum mencoba memperbaiki kelemahan yang melekat pada pendekatan keseimbangan parsial. Dalam analisisnya, Harberger membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yaitu sektor perseroan dan sektor non-perseroan. Selanjutnya, ia membuat beberapa batasan asumsi sebagai berikut. 1. Semua sektor hanya menggunakan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. 2. Pajak perseroan merupakan pajak atas penggunaan modal di sektor perseroan. 3. Mobilitas yang sempurna pada semua faktor produksi. 4. Semua pasar, baik pada input maupun output, adalah pasar persaingan sempurna. Keseimbangan parsial atau Partial Equilibrium Analysis yang mengandung beberapa kelemahan di samping berbagai kelebihannya. Kelemahan utama analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya membahas beban akhir pajak pada suatu pasar tanpa menghiraukan pengaruhnya terhadap pasar-pasar lainnya. Misalnya dalam kasus cukai rokok, keseimbangan parsial hanya melihat lokasi beban pajak antara konsumen dan produsen rokok. 2. Tidak dapat menjelaskan pengaruh pajak yang dikenakan terhadap suatu barang, misalnya pengaruh terhadap perilaku permintaan dan penawaran barang lain yang bersifat komplementar dan substitusi. Yang ketiga, mengabaikan efek pengeluaran yang seharusnya diperhitungkan pada analisis yang membahas pajak dalam jumlah besar. Sebenarnya banyak ahli ekonomi publik yang merasa tidak puas terhadap analisis keseimbangan parsial untuk membahas beban akhir pajak. Namun demikian, mereka belum mendapatkan cara pendekatan alternatif yang lebih baik. Prinsip keadilan. Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam memungut pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil. Banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya merupakan biaya kepatuhan pajak atau disebut dengan tax compliance cost. Yang pertama, biaya kepatuhan pajak merupakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak kepada negara. Yang kedua, biaya langsung atau direct money cost merupakan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat diukur dengan nilai nominal. Ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, maka uang yang dikeluarkan tersebut menjadi direct money cost. Yang ketiga, biaya waktu atau time cost merupakan biaya waktu yang diperlakukan wajib pajak dalam proses melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak tentu mengeluarkan waktu mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Waktu yang dikeluarkan tersebut menjadi time cost. Tax avoidance sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara.
Pada dasarnya, tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan pajak suatu negara, khususnya di Indonesia. Tax evasion sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.